Perkenalkan, saya perawat Nurlela yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Rini? Ya betul, saya Turini. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu tentang perawatan bayi baru lahir? Belum, saya melahirkan anak pertama. Nah, kebetulan di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang perawatan bayi baru lahir. Materinya itu ada memandikan bayi, memberikan ASI, dan perawatan kali pusat. Saya akan menjelaskan pengertian bayi baru lahir. Bayi baru lahir adalah suatu keadaan di mana bayi baru lahir dengan umur kehamilan 38-40 minggu, lahir melalui jalan lahir dengan presentasi kepala secara spontan tanpa gangguan, menangis kuat, nafas secara spontan dan teratur, berat badan antara 2.500 sampai 41.000 gram. Lalu ada tujuan perawatan bayi baru lahir. Yang pertama yaitu mencapai dan mempertahankan jalan nafas dan mendukung pernapasan. Yang kedua, mempertahankan kehangatan dan mencegah hipotermi. Yang ketiga, memastikan keamanan dan mencegah cedera atau infeksi. Yang keempat, mengidentifikasi masalah-masalah aktual atau potensial yang memerlukan perhatian. Adapun perawatan bayi baru lahir, Yang pertama itu memandikan bayi. Memandikan bayi adalah membersihkan tubuh bayi dengan menggunakan sabun dan air hangat dengan suhu 38 derajat Celcius, di mana keadaan suhu bayi sudah stabil. Adapun prosedur memandikan bayi yaitu cuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Bayi diposisikan membujur dan pakaian bayi dilepas. Bersihkan mata bayi dengan kapas dari dalam luar. Bersihkan pansek dari pijat sebelum dimandikan agar air tetap bersih. Bersihkan kelamin bayi dengan hati-hati. Lalu bayi disabun mulai dari muka, lengan, dada, perut, paha, dan kaki. Bayi diposisikan telungkup, kemudian bersihkan leher belakang, punggung, dan pantat. Lalu setelah itu bayi dikeringkan dengan handuk, rawat tali pusat dikeringkan dengan kata steril, bayi diberi pakaian lengkap, bersihkan alat dan lingkungan, lalu terakhir cuci tangan. Dari materi memandikan bayi, apakah Ibu sudah paham? Saya paham. Lalu yang kedua itu memberikan ASI. ASI merupakan santapan pertama dan utama bagi bayi baru lahir, serta terbaik dan alamiah, mengandung semua zat gizi sesuai kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal. Permasalahan dalam pemberian ASI eksklusif adalah masih rendahnya pemahaman ibu, keluarga, dan masyarakat tentang ASI. Kebiasaan memberi makanan atau minuman secara dini pada sebagian masyarakat juga memberi pemicu dari kurang berhasilnya pemberian ASI eksklusif. Di Indonesia, pemberian ASI masih belum optimal. Hanya 4% bayi baru lahir yang disusui pada jam pertama kelahiran, 26% pada bayi pada hari yang sama. Hanya 39,5% yang menyusui secara eksklusif 0-6 bulan. Rekomendasi WHO menyusui eksklusif pada 6 bulan pertama belum optimal dilaksanakan. Apakah Ibu sudah tahu langkah-langkah menyusui yang benar? Belum. Langkah-langkah menyusui yang benar itu cuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun. Peras sedikit ASI dan oleskan di sekitar kuping. Duduk dan berbaring sesuai posisi yang nyaman untuk ibu. Jangan hanya leher dan bahunya saja. Kepala dan tubuh bayi harus lurus dan hadapkan bayi ke dada ibu, sehingga hidung bayi berhadapan dengan kuping susu. Biarkan bibir bayi menyentuh kuping susu ibu dan tunggu sampai terbuka lebar. Lalu segera dekatkan bayi ke payudara, sedemikian rupa sehingga bibir bawah bayi terletak di bawah kuping susu. Cara meletakkan mulut bayi dengan benar yaitu dagu menempel pada payudara ibu, mulut bayi terbuka lebar, dan bibir bayi membuka lebar. Lalu bayi disusui secara bergantian dari payudara sebelah kiri lalu ke sebelah kanan sampai bayi merasa kenyang. Setelah selesai menyusui, mulut bayi dan kedua pipi bayi dibersihkan dengan lap bersih yang telah direndam air hangat. Sebelum ditidurkan, bayi harus disendawakan dulu supaya udara yang tersisa bisa keluar.
Bila kedua payudara masih ada sisa ASI, tahan puting susu dengan kayu supaya ASI berhenti keluar. Yang ketiga itu perawatan tali pusat pada bayi. Tali pusat adalah saluran kehidupan bagi janin selama dalam kandungan. Dikatakan saluran kehidupan karena saluran inilah yang selama 9 bulan 10 hari menyuplai zat-zat gizi dan oksigen janin. Tetapi begitu bayi lahir, saluran ini sudah tidak diperlukan lagi sehingga harus dipotong dan diikat atau dijepit. Dari perawatan tali pusat pada bayi ini, apakah ada yang bertanyakan, Bu? Iya, gimana cara membersihkan tali pusatnya? Cara membersihkan tali pusat itu, yang pertama cuci tangan bersih. Gunakan handphone. Ambil kapas bulat atau kapas bertangkai yang telah dibubuhi alkohol 70%, lalu bersihkan sisa tali pusat terutama bagian tengahnya atau yang menempel pada perut. Lalu lakukan dengan hati-hati apalagi bila pusar bayi masih berwarna merah. Gunakan jepitan khusus dari plastik untuk memegang ujung tali pusatnya agar lebih mudah dalam membersihkan dan melilitkan perbannya. Lalu ambil kaca kering dan bungkus sisa tali pusat. Usahakan agar seluruh permukaan hingga ke pangkalnya tertutup perban. Selanjutnya lilitkan perban atau kasa sedemikian rupa agar bungkusan tidak terlepas. Pastikan tidak terlalu ketat agar bayi tidak kesakitan. Gunakan kain kasa untuk mengikat perban agar tetap pada tempatnya. Dari materi yang sudah saya sampaikan, apakah Ibu sudah paham? Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Iya. Semoga ibu dan bayinya sehat selalu. Dan terima kasih juga ilmunya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.